Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan berjumpa kembali di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita bersama, selalu menuntun hidup kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada episode kali ini saya akan membahas tentang rahasia bahagia. Sekali lagi, saya akan membahas tentang rahasia bahagia. Bagaimana agar orang selalu bahagia, dihindarkan dari sedih dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ada 4M yang membuat kita bahagia. M yang pertama adalah memberi. Saya ulangi, M yang pertama adalah memberi. Biasakan tiap hari kita memberikan sesuatu kepada orang lain, maka hati kita akan dibuat bahagia. Generasi muda Islam, kalau Anda sekarang sedang sedih dan kalian tidak menemukan alasan untuk bahagia, maka carilah alasan agar kita bisa bahagia. Bagaimana caranya? Kalau Anda punya roti satu potong, berikan roti itu kepada anak kecil, lalu lihat senyum dia. Maka Rasulullah menyampaikan seperti ini filosofinya itu. Al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Orang yang memberi itu lebih baik daripada yang diberi. Lihat anak kecil yang bahagia. Maka filosofinya, anak kecil yang bahagia itu akan merekonstruksi hati kita untuk lebih bahagia dari anak kecil itu. Ini menyampaikan Rasulullah. Kayaknya bahasa Rasulullah itu sederhana. Al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Sebenarnya maknanya itu besar, banyak. Yang pertama lebih baik orang memberi. Yang kedua, kebahagiaannya akan melebihi dari kebahagiaan orang yang menerimanya. Jadi ketika sepotong roti itu dikasihkan kepada anak kecil, kemudian anak kecil mengembangkan senyumnya karena bahagia, maka tiba-tiba merekonstruksi hati kita untuk ikut bahagia. Bukan jumlahnya, tetapi kualitas pemberian kita, keikhlasan kita dalam memberi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, generasi muda Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, kalau ingin bahagia, maka memberilah kepada siapapun. Saya sekarang tidak punya uang, berilah sesuatu yang buat orang lain bahagia. Sedekah yang murah adalah senyum. Berilah senyum kepada orang lain. Datangi anak kecil itu, kemudian tanya dia sedang main apa. Sanjung dia bahwa dia itu hebat dalam permainannya. Dia pegang botol untuk memain sesuatu. Loh, kok bagus botolnya? Anak ini akan mengembangkan senyum karena bahagia, karena kita puji. Lihat senyum dia dengan ikhlas, maka kita akan direkonstruksi oleh Allah Subhanahu wa taala agar hati kita bahagia. Mudah untuk bahagia. Bagi para dermawan, kalau sedang punya masalah, ada sesuatu yang menyangkut di batin kita sehingga kita resah, ambil sedikit uang yang ada di saku kita, berikan kepada orang yang betul-betul membutuhkannya. Sekali lagi, berikan kepada orang yang betul-betul membutuhkannya. Kenapa harus betul-betul membutuhkannya? Karena orang yang betul-betul membutuhkannya itu yang paling bahagia. Kita kadang-kadang salah. Kita memberikan sesuatu yang tidak betul-betul butuhkannya. Ada nasi satu kotak, kemudian kita beri kepada orang yang mampu. Dia akan menerimanya begitu saja, tidak merasa bahagia. Kenapa? Dia sudah kenyang. Dilihat lauknya ayam, dia sudah terbiasa dengan makan ayam. Dilihat lauknya daging, dia sudah terbiasa dengan daging. Dilihat bahwa opor, dia terbiasa sudah dengan opor. Maka kita harus selektif untuk memberikan sesuatu. Berikan kepada orang yang betul-betul membutuhkannya. Alladzina yaziduna idz naqasanna. Memberikan sesuatu kepada orang yang memang betul-betul membutuhkannya.
Hadi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memberi sesuatu maka akan membuat kita bahagia. Yang kedua, menerima. M yang kedua adalah menerima. Hadi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita resah? Kenapa kita susah? Kenapa kita marah? Kuncinya cuma satu, karena kita tidak menerima apa yang datang kepada kita. Ketika kita berdagang, ekspektasi yang ada di otak kita adalah hasilnya 2 juta, 3 juta, 4 juta, sampai 10 juta. Ternyata Allah hanya memberikan hasil 1.500.000. Kita gundah gulana. Kenapa kita gundah gulana? Bukan karena kita dapat 1,5 juta, tapi karena kita tidak menerima dengan uang 1,5 juta itu. Bahasa Rasul, wardo bima qasamallahu lak takun aunan nas. Menerimalah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan dibuat kaya. Hati kita akan bahagia kalau kita menerima. Alhamdulillah ya Allah, kita mendapatkan uang 1,5 juta. Insya Allah besok akan dapat sesuatu yang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah, Allah memastikan akan menambahnya. Allah yang menjanji. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Kalau Allah sudah berjanji bagi orang yang bersyukur bahwa dia akan ditambah, maka pasti akan ditambah. Jadi rahasia yang kedua, menerima. Kita mengadakan pesta. Harapan kita, tamu kita adalah 1.000. Ternyata yang datang hanya 500. Maka kita marah-marah kepada panitia. Kita kecewa kepada keadaan. Bukan 500 yang buat kita kecewa. Bukan 500 yang buat kita marah. Tapi karena kita tidak menerima yang 500 itu. Maka kuncinya adalah menerima. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita membawa hadiah pulang ke rumah. Ada di otak saya, di otak kita, bahwa anak kita akan menerimanya dengan bagus. Tetapi setelah diberikan kepada anak kita menanggapinya dengan biasa saja. Ini ayah berikan baju baru. Ternyata dia tidak lompat-lompat, tidak berterima kasih, tidak heroik dan sebagainya. Tiba-tiba kita kecewa. Kenapa? Karena ekspektasi kita, dia melihatnya lompat-lompat, berterima kasih, memeluk kita. Oke, tidak apa-apa, kita berharap seperti itu. Tetapi kalau kenyataannya dia santai begitu saja, kita terima. Ya itulah kenyataan. Tapi ketahuilah, dia akan bahagia hatinya. Minimal dia tahu bahwa diperhatikan oleh orang tuanya. Kan tidak perlu berekspresi, diekspresikan dengan lompat-lompat. Dan tidak perlu seperti sinetron kemudian dipeluk, makasih bunda dan sebagainya. Yakinlah bahwa dia akan bahagia dengan apa yang kita berikan. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci rahasia bahagia yang kedua, menerima apapun. Yang ketiga, yang pertama memberi, yang kedua menerima, yang ketiga memaklumi. Kita kadang-kadang resah, kita kadang gundah, kita kadang-kadang marah karena orang lain bersikap sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dia berbuat sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dia datang tiba-tiba marah-marah sama kita, padahal kita tidak salah. Sebenarnya yang buat kita gundah itu bukan karena dia marah-marah, tapi karena kita tidak pandai memaklumi. Bagaimana agar hati kita bahagia? Bertanya kepada diri kita dulu, kenapa dia tiba-tiba marah-marah?
Kenapa tiba-tiba dia sewot? Kenapa dia tiba-tiba bersikap antipati? Setelah bertanya kepada diri kita, ternyata diri kita tidak bisa menjawabnya, maka dengan pelan-pelan tanya kepada dia, kenapa engkau bersikap seperti itu? Kenapa engkau tiba-tiba marah-marah padahal saya tidak berbuat apa-apa? Tiba-tiba anak itu bilang, kemarin di rumahku kan ada acara. Kamu seharapkan datang pertama kali, ternyata kamu tidak datang. Tiba-tiba kita minta maaf, ya aku lupa kemarin. Padahal kemarin adalah hari baikmu dan sebagainya. Saat itu kita akan bangga dan bahagia. Kenapa? Karena marahnya dia, karena dia sayang kepada kita. Cueknya dia kepada kita, antipatinya dia kepada kita, karena dia sayang sama kita. Maka kita akan bahagia. Kenapa kita bisa bahagia? Karena kita bisa memaklumi sikapnya. Kalau ternyata dia tidak bisa menjawab, kenapa engkau marah padahal saya tidak salah? Kenapa kau antipati padahal tidak ada sesuatu? Kenapa engkau begini dan begitu padahal saya tidak melakukan apapun? Ketika dia ditanya, cuma diam saja. Kuncinya memaklumi. Maka kita berpikir logis. Oh, mungkin dia bad mood. Mungkin dia punya masalah. Mungkin dia sedang menghadapi sesuatu masalah yang besar. Maka saat itu kita hanya diam. Didiamkan begitu saja. Kita hormati secara normal. Kita sikapi secara normal. Kenapa tiba-tiba kita bijak? Kenapa hati kita tidak resah? Karena kita memaklumi. Yang ada di otak kita adalah barangkali dia resah, barangkali dia punya masalah, barangkali dia sekarang menghadapi masalah yang besar. Kalimat-kalimat yang seperti inilah yang membuat kita tidak resah. Kita tetap bahagia. Kita hanya tersenyum melihat sikapnya seperti itu. Kita tersenyum melihat dia marah-marah seperti itu. Kita tunggu sampai dia 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam bisa kembali ceria dan bahagia. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba kita hebat. Kita mau menunggunya, kita bisa sabar. Kenapa? Karena kita memaklumi. Karena kita husnudzon, tidak suudzon. Kalau dia diam sama kita, bukan berpikir bahwa dia benci sama kita, tapi kita husnudzon sama dia. Yang keempat, yang keempat, seandainya dia betul-betul melakukan sebuah kesalahan kepada kita dan kita tidak bisa menemukan sesuatu yang membuat kita logis untuk memakluminya, maka kunci yang terakhir adalah memaafkan. Saya ulangi, kunci yang terakhir adalah memaafkan. Ingat, suatu saat Abu Bakar bertanya kepada putrinya yang merupakan istri dari Rasulullah, anakku, apakah ada amalan Rasulullah yang belum aku kerjakan? Apa kata Aisyah? Tidak ada, ayah. Besoknya tanya lagi. Aisyah menjawab, tidak ada, ayah. Besoknya tanya lagi, tidak ada, ayah. Tapi suatu ketika Aisyah bilang kepada Abu Bakar, ayahnya, iya, ayah, ada amalan Rasulullah yang belum engkau kerjakan. Apa itu? Rasulullah tiap pagi membawa makanan yang enak diberikan kepada pengemis yang buta di pasar. Besoknya Abu Bakar datang ke pasar mencari orang di mana Rasulullah memberi makan itu. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata sesampai di sana orang itu tidak ada. Tapi pada jam-jam berikutnya Abu Bakar mendengar orang mengumpat, marah-marah, mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar marah. Rasulullah baru meninggal 1 minggu yang lalu. Abu Bakar sedang berduka. Tiba-tiba ada orang yang mencaci maki Rasulullah. Suara itu lambat laun mendekat sampai
pada akhirnya orang itu tampak sambil mencaci maki. Orang itu buta. Di luar dugaan orang itu tiba-tiba duduk di mana Abu Bakar duduk. Kemudian Abu Bakar menyimpulkan bahwa orang inilah yang tiap pagi diberi makan oleh Rasulullah. Dan Abu Bakar akhirnya sadar bahwa Rasulullah sebelum memberi makan orang ini pasti ngompat-ngompat tentang Rasulullah, menjelek-jelekkan Rasulullah. Tapi dia heran kenapa Rasulullah tetap memberi makan, tidak marah-marah kepada orang ini. Akhirnya Abu Bakar karena ittiba'i Rasul, ingin mengikuti jejak Rasulullah, memberi makan. Pada saat sambil diberi makan itu dikipat tangannya. Bukan tangan ini yang biasa memberi makan. Nasinya dilepeh. Bukan ini biasanya. Nasinya biasanya enak. Bukan ini katanya. Abu Bakar marah. Abu Bakar bertanya dengan nada yang tinggi, tahukah siapa yang beri makan kamu tiap hari itu? Tidak. Sudah 1 minggu ini orang ini tidak datang. Apa kata Abu Bakar? Orang ini sudah meninggal dunia. Kaget dia. Orang yang memberikan makan tiap hari sudah meninggal dunia, kaget dia. Dia terduduk. Hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiba-tiba orang ini bilang, tanya kepada Abu Bakar, siapa orang itu? Abu Bakar menjawab, tahukah siapa orang ini? Tidak. Bertanya lagi Abu Bakar, tahukah siapa orang ini? Tidak. Tahukah siapa orang ini? Tidak. Abu Bakar menjelaskan, orang ini adalah orang yang biasa engkau caci maki. Orang ini adalah orang yang terbiasa engkau hardik. Orang ini adalah orang yang terbiasa kau fitnah. Yang memberikan makan dirimu adalah Muhammad Rasulullah SAW. Terkejut orang ini mendengar orang yang memberikan makan tiap hari itu ternyata Rasulullah SAW. Hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu pemaaf. Apa akhirnya? Pengemis buta itu bilang kepada Abu Bakar, tuntun aku ke pusaran Muhammad. Mau apa kata Abu Bakar? Tuntun aku ke pusaran Muhammad. Dia ingin datang ke makam Rasulullah, tapi Abu Bakar tambah marah. Mau apa ke sana itu? Tuntun aku, karena memelas kemudian dibawa ke makam Rasulullah. Apa yang terjadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Sesampai di makam Rasulullah, di pusaran Rasulullah, orang ini tiba-tiba memegang Abu Bakar, tuntun aku untuk membaca syahadat. Tuntun aku untuk membaca syahadat. Belum pernah aku temukan seseorang yang aku caci maki justru memberikan makan kepadaku. Tangannya tidak gemetar karena dia marah kepadaku. Dia menyuapiku dengan ikhlas. Dia duduk di sampingku dengan ikhlas. Dia memberi makan tiap hari padahal aku caci maki dirinya. Tuntun aku untuk baca syahadat. Akhirnya orang ini masuk Islam. Kenapa? Karena Rasulullah pemaaf. Obat yang paling mujarab adalah memaafkan orang lain. Maka kita akan selalu bahagia. Orang yang selalu memaafkan orang lain akan bahagia. Ketika ada orang bersalah kepada kita, wajar kalau kita marah. Tetapi setelah itu, saya maafkan dia. Karena setiap manusia pasti punya salah. Aku juga punya salah. Kenapa saya tidak bisa memaafkan orang lain? Karena kita berkali-kali berkomitmen untuk memaafkan orang lain, maka dada kita tidak sesak. Dada kita tiba-tiba lapang. Tiba-tiba Allah mengkonstruksi batin kita yang mestinya marah menjadi bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.